Aku diperkaus 27 pria dan nama mereka aku bikin tato di tubuhku. Aku udah diperkaus sama Bastian, Baskara, Raihan, Dito, Dewa, Wira, dan 20 pria lainnya. Nama mereka ada di sini. Kok kamu mau sih diperkaos sampai 26 pria? Dan kamu bakal jadi pria ke-27. Silahkan mulai, aku pasrah aja. Kok gitu? Iya, semua ini salahku. Kenapa nggak ada cowok yang suka sama aku, Mei? OMG, belum ada jodohnya aja. Itu Meme aja belum ada jodohnya. Pokoknya sihir aku, Mei. Biar semua cowok-cowok tergila-gila sama aku, Mei. Oke, tapi aku nggak mau cabut sihir kamu. Wah, cantik banget. Salam kenal ya. Ayo kita nikah. Kocak, baru kenal udah ngajak nikah. Bye. Karena semua cowok tergila-gila ke aku, mereka jadi nekat. Aku birahi. Ayo kita ke kamar. Ternyata jadi digilain cowok itu nggak enak. Wow, cantiknya. Terus maling, jangan, saya udah disentuh 5 cowok hari ini. Lama-lama aku mati rasa saat disentuh cowok. Kamu lagi. Mau lagi nggak? Bebas deh, tapi permintaanku satu. Nah, tatonya selesai. Itu aja permintaanmu. Iya, mulai sekarang cowok yang ngapa-ngapain aku harus nato namanya di badan aku. Kalau gitu aku nggak jadi deh mau sama kamu. Kenapa? Aku kan udah mati rasa. Ya mati rasa sih mati rasa, tapi aku nggak mau matikan HIV. Udah, mending kita cari aja orang yang udah nyihir kamu. Mei, tolong cabut sihir kamu dari aku dong. Iya Mei, kasihan dia. Aku pun tak tega lihat cerita dia. Itu tandanya kamu udah ketemu sama dolo kamu, Nadine. Buktinya dia mau ngerawat kamu dengan tulus. Itu tandanya penderitaan kamu bakal selesai dengan sendirinya. Itu namanya sihir. Berarti kamu mau jadi suamiku, Bol? Mau, tapi hapus dulu ya tato di badan kamu. OMG, mereka semua kan udah murtad. Kok pakai mukena? Nauzubillah min zalik, Mami. Gak bisa, Nenek harus hentikan mereka. Stop ritual sesat ini, atau Mem panggil Pak RT sekarang. Anak kurang ajar! Mami nampar Meme. Sebelum Mami nikahin pendeta bangke ini, dia nggak pernah main tangan sama Meme. Masuk sekarang, atau Mami hajar kamu! Nggak mau. Sisa 7 hari. Kok bisa? Padahal sebelumnya umur Tante Z dan Tante Shira yang berkurang drastis. Ya Allah, sebenarnya ada apa ini? Apa maksud dari ini semua, Pak? Kenapa kalian ngelakuin ritual kayak gini? Maafin anakku ya sayang, aku bawa dia masuk sekarang. Ayo. Mami ingatin ya sekali lagi, kalau kamu mau selamat, anggap aja nggak lihat apa-apa. Justru Mami yang harus kabur dari sini kalau misalkan Mami mau selamat. Asal Mami tahu, umur Mami itu sisa 7 hari. Maksud kamu? Sebenarnya setelah kecelakaan itu, Meme bisa lihat sisa umur seseorang, Mi. Udah, gak usah ngawur kamu. Lagian apa yang dilakuin sama papa tiri kamu itu bukan ritual sesat, emang cara ibadahnya aja yang beda. Jadi kamu stop buat masalah di rumah ini, ngerti? Tapi Mi, Udahlah, pokoknya sebelum selesai ibadah, jangan pernah kamu keluar dari kamar ini. Ternyata apa yang dibilang Meme barusan benar. Maksudnya apa ini? Setelah ini giliran kamu, Dela. ya Allah, bantu Meme. Keperawananku diambil oleh para penyihir setan. Selamat menikmati dan suci garis perawan yang mulia. Dengan perjanjian ini akan telah terbuat. Maafin Uma ya, Nak. Ini bukan garis perawan. Kau berbuat kepadaku.
Saya tidak tahu apa-apa yang mulia. Saya minta maaf yang mulia. Anak itu kami perkosa saat pesta pora yang mulia. Sesuai perintah yang mulia, kami bebas bertukar pasangan. Sebelum pesta pora, kamu harus tahu gimana nikmatnya bercinta. Tolong, saya nggak mau ikut aliran Ustaz. Perkosa aja. Kita nggak butuh bantahan orang ini. Jangan, aku mohon. Kami pun berganti memperkosa anak itu tanpa tahu perjanjian yang mulia dengan Nadira. Ternyata enak juga, darah gadis perawan. Ayo kita siap-siap ke pesta pora. Kamu akan bisa keluar dari lingkar setan. Saya tidak bisa menyalahkan sendiri ini, anakku. Tapi kamu sudah melanggar begini dengan setan. Maafkan saya yang mulia. Saya akan carikan darah perawan yang lain. Perjanjian adalah perjanjian. Orangnya nasibnya, mudah-mudahan perawan hilang pula nyawanya. Jana, anakku, maafin Umana. Sesuai perjanjian, yang gagal akan dibunuh. Kepalamu akan kuambil kembali. Tolong ampuni saya yang mulia. Kenapa nggak minta tolong sama Tuhan saja? Sekarang kita nikmati persembahan sebelum kita mencari penuntutnya. Baik yang mulia. Umah, Jana janji akan ungkap semua kejahatan ini. Kalian mencari peliharaan kalian? Sayang sekali, ular berbisa tidak mempan pada orang yang berlindung kepada Tuhan. Pisau berkarat itu mau nggak pakai untuk memotong leher saya? Bukan apa yang kamu pakai, Bilqis. Awas kau, nyawamu nggak akan selamat besok pagi. Dan babu itu bukan orang sembarangan, Mbak. Santet kau berambah jiwa aja putus. Gimana ini? Kalau santet nggak mempan, kita pakai cara manusia. Kasih aku sisa boneka santet. Kita masukkan ke kamar babu itu, biar Sastro sendiri yang memenggal kepala wanita kesayangannya. Aku lihat pakai mata kepalaku sendiri, Mas. Waktu aku mau ambil sapu, Bilqis menyembunyikan sesuatu di dalam lacinya. Ini boneka kutukan, Mas. Pantas saja Bapak mati mendadak di mulut tanpa aku. Bilqis nyatet Bapak sampai mati, Mas. Dia pembunuhnya. Kalian pikir saya ini orang tolol? Tadi saya lihat sendiri mereka mau memfitnah Nyonya Bilqis. Saya udah tahu kebutuhan kalian. Kalian yang menaruh boneka itu. Itu artinya kalian yang membunuh Bapak. Oke. Ungger, Ungke? ungger, Ungke? ungger. Dari awal, aku udah tahu targetku, dan dia bukan penjahat. Dia pengedar yang berani masuk wilayahku. Aku udah tahu sumber masalahnya siapa. Pasti dia mau ngapa-ngapain istriku. Ngapain kalian? Ini uang tip buat kamu, siapa tahu berguna. Mas, ini aku dapat uang banyak banget. Kenapa kamu ngasih uang ini ke kami, Mas? Uang itu bisa bikin buat usaha. Kamu nggak perlu jadi pengedar lagi. Kenapa kamu tahu? Kamu ngapain sih kerja haram kayak gitu? Tapi dengan ini kita bisa cukup, sayang. Aku gak mau ya kamu kayak gini. Kita masih bisa kerja yang halal. Alah. Sorry. Jujur sama aku, siapa nama bandarmu? Namanya Ternyata dia cuma rakyat kecil yang ditindas oleh oknum tak bertanggung jawab. Memberikan orang kesempatan kedua adalah hal terbaik agar mereka bisa berkembang. Flash disk ini bisa ngasih tahu gambaran masa depanku. Sayang. Kamu nungguin apa? Enggak ada, Mas. Ya udah, aku mau kerja dulu ya. Aku harus cepat-cepat
cepat telepon polisi sebelum di KDRT Mas Kenzo. Pak, saya mau laporin suami saya yang KDRT. KDRT dari mana? Kamu aja kelihatan sehat. Tapi Pak, saya kena KDRT di masa depan. Boleh, tapi harus ada 100 juta biar cepat selesai urusan. Tapi saya nggak punya uang sebanyak itu, Pak. Bisa dicicil kok pakai tubuh kamu. Aku terpaksa kasih tubuhku ke polisi ini biar kasusku bisa ditindak. Kamu kenapa sayang? Mau dibawa ke rumah sakit? Nggak apa-apa, Mas. Aku nggak apa-apa. Gawat kalau Mas Kenzo tahu aku hamil. Pak, kenapa Bapak hamilin saya? Biar kasus kamu cepat diurus toh. Tapi Pak, saya ini udah punya suami. Suami saya mandul. Kalau dia tahu saya hamil gimana? Jadi kamu hamil? Setelah ngeliat tespek di tempat sampah, aku langsung curiga. Aku pun diam-diam ikutin kamu. Mas, aku dihamilin sama polisi nih, Mas. Gak nyangka aku sama kamu. Bukan selingkuh. Aku gak peduli penjara atau apapun itu. Yang penting aku bisa pukul kamu sampai mati. Kita cerai. Maafin aku, Mas. Aku salah. Aku kira aku nggak bakal kena KDRT kalau melapor ke polisi. Ya Tuhan, kenapa aku salah jalan? Maksud aku nggak kayak gini. Aku memilih jodoh untuk hantu di sebelah. Siapa yang kamu pilih jadi suami kamu? Saya udah kasih rumah dan motor loh untuk kamu. Ini kunci rumah dan motor atas nama kamu. Perusahaan ini udah aku kasih ke Nisa malah. Tapi, kenapa ada 2 calon suami sih di ruangan ini? Tenang. Kalian bisa nggak sih kasih aku waktu buat mikir? 1 hari. Nah, jadi gimana? Siapa yang cocok ditumbalin untuk kamu? Gak ada. Kamu udah buat aku kecewa. Aku harus numbalin laki-laki supaya bisa tetap cantik dan kaya, Ryan. Tolong kasih aku kecantikan dan kekayaan. Syaratnya mudah. Bawa tumbalan lagi dewasa untukku. Ini dia bapakku. Aku bakal tumbalin dia untuk semua ini. Aku pun numbalin orang tuaku demi kenikmatan duniawi. Kok muka aku jadi jelek lagi? Indira! Kenapa aku jadi jelek lagi? Kamu bohongin aku ya, Indira? Masa tumbalmu udah mau habis. Aku butuh sosok pria tua lagi untuk dijadikan tumbal. Aku butuh pria yang lebih tua dari mereka. Oke, kalau gitu biar aku cari dulu. Aku bakal jadi istri salah satu dari kalian. Asal kalian mau berdandan seperti orang tua. Indira, aku datang bawa tumbal. Tumbal? Aku udah bawain orang tua buat kamu, Indira. Dasar pembohong. Kamu pikir aku bodoh? Kenapa muka aku jadi tua gini? Kok aku jadi tua gini? Aku menyihir kamu jadi tua. Juga menyihir mereka untuk balas dendam. Mereka orang yang tadi kan coba-coba buat. Sekarang aku bakal balas kebohonganmu. Tubuhku melemah. Badanku tidak bisa banyak gerak. Ayo Nisa, tidur kami.